والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat Iqadah yang dirahmati Allah. Izinkan dalam kesempatan hari ini saya menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan manusia, menyempurnakannya dengan memberikan akal dan membimbingnya dengan kalamnya yang suci, yaitu Al-Quranul Karim. Salawat beserta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, seorang manusia pilihan yang dianugerahkan mukjizat tiada bandingan, yaitu Al-Quranul Karim. Qala man lam yashkurin ni'mata faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyada bi'iqaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya dia telah menghantarkan nikmat tersebut kepada kehancuran. Dan barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka sesungguhnya dia telah mengikat nikmat tersebut dengan pengikat-pengikat yang sangat kuat supaya tidak hilang. La in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan barang siapa yang pandai bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tapi sebaliknya, barang siapa yang kufur, tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka Allah akan murka terhadapnya. Maka kita ada dalam golongan orang yang celaka. Berbicara mengenai syukur, syukur bermakna mengagungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang pandai bersyukur, maka dia akan sadar bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Betul kata Allah, la tuhsuha. Kita semua tidak akan pernah mampu menghitung nikmat-nikmat seberapa besar, seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Betul? Ya, kita bicara tentang tidur, ngantuk, lapar, apakah itu semua bukan nikmat? Itu semua adalah nikmat yang mungkin kita selama ini memandangnya adalah nikmat yang kecil, padahal itu adalah nikmat yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita. Bayangkan, jika kita tidak merasa ngantuk, bagaimana kita akan merasakan apa itu nikmatnya tidur? Bayangkan jika kita tidak merasa lapar, tidak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya makan. Maka itu semua adalah nikmat yang telah Allah berikan yang patut kita syukuri. Kemudian berbicara masalah syukur juga. Syukur itu ada 3 macam. Yang pertama syukur bilisan, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syukur bilisan,
Kemudian syukur bil arkan, ada juga syukur bil janan. Syukur bil lisan seperti apa? Ya seperti setiap hari kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah atas nikmat yang telah kita dapatkan di setiap harinya. Tapi hati-hati, jangan sampai ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu niatnya lain. Misalnya ya, kita merasa puas dengan pencapaian yang telah kita dapatkan. Misalnya, alhamdulillah kita sudah hatam Qur'annya, alhamdulillah di tahun ini kita mumtaz nilainya misalnya. Kalau misalnya kata alhamdulillah itu diucapkan dengan niat yang memang betul-betul bersyukur kepada Allah, maka itu bagus. Tetapi jika alhamdulillah itu diucapkan tapi niatnya lain, atau dalam artian kita memiliki niat untuk riya, wah maka itu yang salah. Kemudian syukur juga bukan dengan lisan saja, tapi syukur juga dengan syukur bil arkan, dengan anggota tubuh kita. Kemudian syukur bil janan, dengan hati kita. Jadi ketika kita mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah begitu, artinya kita juga melakukannya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Kita benar-benar sadar mengagungkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Memang rasa syukur itu harus diawali dengan perasaan ingin mengagungkan nikmat yang telah Allah berikan, dan sadar bahwa nikmat yang telah Allah berikan itu memang betul-betul berasal dari Allah, walaupun memang kadang ada yang dirasa secara zahirnya ya, secara apa yang kita lihat mungkin melalui makhluk-makhluk lainnya kita mendapatkan kebahagiaan dari sesama manusia misalnya, atau dari makhluk-makhluk lainnya, dari binatang atau dari tumbuhan. Tapi pada hakikatnya nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada bukan kasus ya, ini mungkin terjadi di hari-hari yang juga kita jalani. Ada mungkin seseorang, bahkan kita sendiri sering mengadu begitu. Ada yang mengadu kepada ustadznya, ustadz atau ustazah atau pak guru atau bu guru, ini kok saya hidupnya tidak bahagia, rasanya sulit terus, rasanya susah terus. Gimana nih ustadz, ustazah, kenapa saya ngerasanya ini hidup sulit betul gitu? Ya kita mungkin baiknya kita introspeksi diri. Sebetulnya bahagia itu apa? Supaya kita bahagia itu kita harus melakukan apa? Cari alasannya, kenapa kamu tidak bahagia itu kenapa? Apa sih yang membuat kita tidak bahagia itu apa? Karena sebetulnya ketika kita pandai bersyukur, maka tidak ada yang buruk sebetulnya. Kita belajar, berusaha menanamkan rasa syukur di dalam hati dan pikiran kita setiap harinya. Jika kita berpikir positif, berhusnuzon kepada Allah, dan sadar serta tahu bahwa itu semua adalah bentuk kasih sayangnya Allah, maka bahan untuk bahagia itu akan berlimpah-limpah setiap harinya. Apapun yang kita pandang, jika kita pandai bersyukur, maka itu semua membahagiakan. Ketika kita mengagumi Allah, ketika kita mencintai Allah, ketika kita mencintai segala sesuatu karena Allah, maka itu semua adalah hal-hal yang membahagiakan. Ya mungkin memang betul dalam hidup ini ada hal yang membuat kita frustasi, ada yang membuat kita bingung, ada yang membuat kita stres, pasti. Tetapi kan hidup ini bukan hanya persoalan itu saja. Ada sisi-sisi lain yang sebetulnya lebih bisa membahagiakan diri kita, lebih bisa membuat kita bahagia setiap harinya. Jadi yang penting ada keseimbangan antara sedih dan bahagia, antara suka dan derita, ada keseimbangan juga antara gelap dan cahaya. Jadi ketika kita mampu bersyukur, seberat apapun persoalan hidup yang kita hadapi, maka kita akan mampu menghadapi itu semua dengan lapang dada, dengan sabar dan ikhlas.
rasa putus asa, merasa down, merasa jatuh, ya itu semua karena kita hanya memiliki putus asanya saja, tidak diimbangi dengan rasa syukur dan lain-lainnya. Tapi jika kita menjadikan kita manusia yang utuh, memandang segala sesuatu dengan rasa syukur, maka sepahit-pahit apapun kehidupan yang kita jalani, kita akan mampu menghadapinya, kita akan mampu menghilangkan rasa beratnya hidup itu dengan rasa syukur yang kita miliki. Maka dari itu, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik semua yang hadir pada sore hari ini, mari kita belajar untuk senantiasa menumbuhkan rasa syukur kita, rasa syukur atas apapun yang Allah kehendaki dalam kehidupan ini. Kita tidak perlu risau atau merasa risau dengan hal-hal kecil yang mungkin dirasa akan menyumbangkan kita, mungkin akan dirasa akan menjatuhkan kita, akan membuat kita kalut, akan membuat kita tertinggal jauh. Karena yang perlu kita sadari, perlu kita tanamkan bahwasannya nikmat Tuhan itu, nikmat Allah itu tak terhingga, nikmat Allah itu luas, nikmat Allah itu tidak bisa dinilai dengan apapun, dan nikmat Allah itu untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga